Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Irfan dari Take One Indonesia pastinya. Dan di video kali ini gue nggak sendiri, gue udah temenin sama seluruh admin Take One. Ada Gio juga, ada Ken juga. Dan kita kali ini nggak akan nge-review game atau bawain berita ya Pak. Yo, ibu saya. Tapi kita lebih ke arah kayak podcast gitu. Sebenarnya kita mau ngejelasin aja kan pada nanya kok Take One jadi upload sitkom gitu kan. Kok jadi cover lagu gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Akhirnya nanti kita bahas lah Pak. Tapi sebelum masuk topik pembahasan, kita ke bumper dulu. Ya, setelah menyaksikan video bumper yang sangat-sangat biasa, ya Nggak berubah-berubah Awal. walaupun logonya sempat berubah. Ya, jadi sekarang ini kita akan ngebahas tentang awal mula Take One dari sudut pandang kita bertiga ini masing-masing. Jadi ada sudut pandangnya Bosken, sudut pandang gua, sudut pandang Abon. Ini karena paling banyak awal nih, Abon. Jadi kita mulai ke Bosken dulu kali ya. Yang terakhir masuk ke Take One nih. Iya, yang Dulu terakhir. Jadi terakhir lu terus gua gitu kan. Benar. Tuh. Enggak, gua duluan. Abon dulu sebenarnya. Kan gua yang bikin ya. Benar. Gimana? Siapa tahu bikinnya bareng dari awal. Gimana, Mas? Kalau dari sudut pandang gue tadi kan udah jelas ya, mereka berdua duluan lah. Gue nggak terlalu tahu banyak sebelumnya. Dari gue dulu ya, gue join ya. Jadi gue join waktu pandemi ya Bon ya. Iya, awal pandemi. Awal pandemi banget waktu. Udah PSBB belum? Belum ya? Saya udah WiFi ya. Ya pokoknya itulah, gua enggak tahu bulan. Kalau nggak salah sekitar bulan Maret ya. Dari sudut pandang gue awal mula Take One ya. Take One ini awalnya ala-ala media gitu ya. Tadinya. Awalnya kayak media. Kita bikin tentang konsol, PC ada. Bisa ada. Ada kan? Iya, bang media kayak dari game nah. Tapi lama kelamaan kayaknya kita kurang kayak apa ya? Kurang dapet feel atau kurang puas lah hasilnya ya. Oh, itu dari pandang lu beda-beda dong. Oh, beda. Beda. Nih dari view sekarang nyari brainstorming ide. Kadang bagaimana hingga akhirnya ya kita terus muter. Gua aja sih dasarnya. Iya, enggak gitu dong bahasanya keren dikit dong. Kita muter otak dulu sampai akhirnya kita ada di ya bikin ala-ala sitkom gini, kontrakannya cerita, terus ala tipe-tipe ala-ala sampai cover lagu gitu. Semuanya pokoknya. Semuanya. Abis ini kayak semuanya. Katanya bakal live stream lagi nih kayak ini. Pasti ada kalau Oh, gitu. Main game sama katanya review ada review. Itu nanti dong belakangan ya. Wis. Oh iya. Sabar dong. Sabar. Ini potong aja ya, Bun ya. Udah gimana? Terus Ya gitu perkembangan, jadi gue join ya karena diajak sama Abon waktu pandemi ya buat ngurus Instagram dulu kan kita Ya, tadi harus Instagram. jarang upload, akhirnya nambah personil biar uploadnya banyak gitu kan. Dan berhasil tadinya. Tadinya Tapi ternyata tidak nambah-nambah followers sampai sekarang ya. Tetap tidak bertambah. yang like juga nggak banyak, tapi giliran kita Giveaway. bukan itu juga kayak nama dikit Itu juga ya. berpengaruh loh itu. Kita bikin waktu tanggal 17-an Agustus ya? teaser. Oh, Nah itu teaser banyak banget itu nonton kayak gitu. Gitu-gitu rame ya. Iya, nah kita kan jadi semangat. Wah, banyak yang nonton gitu. Tapi kita akhirnya tahu ternyata emang kalau bahas game kita nggak laku. Heeh. Ternyata kalau di luar game kita laku gitu. Nah, kalau gue bahas yang lucu-lucu gitu lah aku. Dari gue segitulah. Ini opak gimana ya? Oke, dari gua nih. Bener gini sih. Jadi pokoknya kalau dari sudut pandang gua nih kan gua awal banget nih dari setahun yang lalu lah. Dari pas pertengahan Agustus ya kalau nggak salah. Agustus. Abis nyokap ulang tahun soalnya waktu itu gue inget. Iya, Agustus. Jadi itu gua kan waktu itu gua libur kuliah tuh. Terus tiba-tiba gua dicat Abon. Pak, lu mau nggak ini apa namanya? Bikin channel nih. Channel tentang game. Terus gua diajak tuh. Dulu udah tentang game, memang awal-awal tuh niatnya tentang game. Jadi kita tuh arahnya tuh ke TLM, terus juga IGN, TLM, Pranks, anak tua gitu-gitu. kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu niatannya. Dan tar dulu, ini kalau mikir, emang lu udah sukses? Kita cerita bukan karena udah sukses atau mau sombong ya. Iya. Emang dasarnya narsis, pengen ngomong depan kamera. Gue udah lama nih, gue bertiga udah gak nongol depan kamera udah lama ya. Lama banget. Tadi kali gua belakang layar terus. Gitu. Terus gimana Pak? Nah, terus tuh awalnya kan bukan Take One dulu. Sebenarnya Abon udah bikin namanya Muda Mudi Game. Dan sebelum mudah game juga ada, nanti gue yang cerita. Iya, beda sudut pandang. Iya. Nah, yang gue tahu tuh Abon tuh udah bikin namanya Muda Mudi Game. Cuman entah nggak tahu kenapa nggak bisa dimonetize. Tanpa alasan yang jelas. Iya, nggak jelas.
akun Google-nya tuh nggak bisa dimonetize. Dan kita udah coba cari solusinya emang nggak bisa aja. Iya, kan? emang nggak bisa Tiba-tiba aja. Blokir nggak tahu kenapa. Terus akhirnya bikin, udahlah itu akun delete, bikin baru. Bikin baru nama Taekwondo Indonesia. Awalnya tuh kenapa namanya Taekwondo Indonesia tuh? Nah, ini yang belum pernah lo tahu. Nih, yang belum pada tahu, yang cuman gua sama Abon doang tahu. Itu awalnya kan Belum taekwondo namanya lagi, tapi nggak bisa. bukan itu Coba. nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi itu awal nama Taekwondo itu dari Abon kan punya nickname. Namanya Baekwan. Iya. Terus Baekwan nama makanan kan plesetan. Bakwan Bakwan maksudnya. Nah, ya udahlah, kita bikin nama Taekwan, plesetan makanan Taekwan. Nah, kalau lu pokoknya di ID game mana aja kalau namanya Baekwan, O-nya pakai N, O-nya pakai 0, itu gua pasti. Nah, itu. Jadi kita bikin lah Taekwan. Cuman pas bikin Taekwan kan take gitu kan. Kali Taekwan itu udah banyak ya. Iya, banyak Udah banyak banget. Terus ya udahlah kita tambahin akhirnya Indonesia. Taekwondo Indonesia gitu. Dan Kita- orang pasti mikir Taekwondo media nih, syuting, padahal bukan itu maksudnya. Iya. Emang bukan. Emang bukan. Maksudnya makanan. Maksudnya makanan, bukan kayak syuting gitu. Beda banget sebenarnya. Kalau kita nggak review makanan. Nanti aja mungkin. Ada mungkin. Kita sikat yang penting ada Iya. nonton intinya. Penting ada nonton Gitu. bener. Terus tuh pas mulai jalan tuh gitu kan masih benar-benar pure YouTube, belum ada Instagram sama sekali. Kita masih di YouTube, ya pokoknya upload aja seadanya lah, nge-review game. Iya kan awal-awal batu. Punya aja pokoknya udah. Iya yang kita punya aja. Yang kita punya semuanya kita keluarin dah. Iya, Entah. pokoknya kalau nggak punya minjem. Waktu itu gue pernah minjem mouse Bosken. Segala macem pokoknya dilakukan. Nah itu. Terus pas udah jalan-jalan 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan, terus gue mulai sibuk kuliah, Abon juga sibuk gawe. Iya. Tapi dulu, ini bakal panjang banget cerita dari sudut pandang opak sama gue. Jadi kalau yang tidak penasaran, yang nggak kepo ya udah silakan leave aja nggak apa-apa. Ya skip aja nggak Emang apa-apa lah. penting videonya. Nggak penting juga. Cuma kalau yang penasaran ya lanjut lah. Tapi subscribe dulu. Nah iya subscribe dulu. Ya lanjut Pak. Terus iya kan 3 bulan 4 bulanan tuh masih jalan, terus abis itu gue sibuk. Karena waktu itu akhir tahun kan, gue sibuk tugas kuliah banyak, Abon sibuk kerja juga, jadinya waktunya tuh nggak ketemu. Sempet Taekwondo tuh sempet nggak ngapa-ngapain ya, Mati dikata aja udah, mati. iya mati aja, vakum enggak, terus upload enggak, Iya nggak ada berita apa-apa. nggak ada berita hilang apa-apa, aja. iya ngilang aja gitu sebulanan ya. Kalau nggak salah. kita sekarang sering kayak gitu tapi seminggu sekali pasti ada upload kan. Iya, Nah, kalau- dulu tuh bener-bener pure mati aja udah kayak Pure nggak mati. aktif sama sekali. Iya, Itu. gara-gara sibuk waktunya, kadang gua bisa, Abon nggak bisa, Abon bisa, gue nggak bisa, waktunya nggak ketemu. Sampai pas awal tahun. Awal tahun 2020 ya? Iya, awal tahun 2020 kan Pas gua masuk Bosken tuh. pas masuk ke Bosken tuh gua kan udah libur kuliah lagi, terus Semua orang libur saya. semua orang libur sih ya. jadi iya, Abon juga udah Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Abon juga udah Udah waktu itu nggak gua cabut dari udah cabut dari kantor ya, jadi udah banyak waktu luang ya kan. Terus akhirnya Bosken masuk nih, saya bantuin. Nah waktu itu kan IG tuh awal IG tuh yang pas awal-awal banget ya, awal banget baru ada IG tuh sebulan 2 bulan baru ada IG. Iya. IG tuh baru bener-bener aktif banget di upload tentang news. Semuanya berantakan. Semuanya Nggak ada hancur. terstruktur. Iya, jelek banget. Terus pas Bosken masuk, kita bikin semuanya fresh. Instagram baru dengan Pakai apa? konsep lah. Pakai konsep, sebenarnya. ya paling nggak pakai konsep dikit lah. Dikit, Walaupun pasti nggak berantakan bagus-bagus juga. banget, iya. Sampai jalan tuh sampai sekarang, sampai pas ada Bosken, jadi Instagram itu kebantu buat upload, terus juga kebantu buat bikin video, semuanya jadwal, schedule itu semua tuh tersusun rapi pada awalnya nih. Nah terus semakin kemari bulan Maret, bulan April, Mei Mei terakhir. Mei. Paling udah mulai Mei ngebos. itu tuh udah Ya, gitu. ya gitu lagi gitu loh. Jadi kayak stagnan lagi. Jadi yang awalnya bener-bener hype lagi, terus tiba-tiba bulan Mei Itu gara-gara apa ya? gara-gara apa tuh ya? Oh, gue project bikin iklan. Oh iya, Abon Gua project gawe. bikin iklan. Gue juga sibuk kuliah lagi. Dia magang, lu magang ya? Belum. Gue waktu itu kalau gue akhir semester tuh gue udah banyak banget tugas. Sibuk tugas. Karena kan gue udah semester tua lah. Iya, untungnya nggak penunda ya pakai. Enggak, untungnya nggak nunda. Terus? Iya, terus akhirnya sempat walaupun nggak vakum tetap ngisi ada
satu video ya kali kadang-kadang nggak IG doang gitu Kali nggak iya, IG Pokoknya tetap doang. nggak semati dulu gitu. nggak semati yang sebelumnya lah. Terus akhirnya karena dilihat progresnya waktu itu kan sempet tuh entah kenapa tiba-tiba podcastnya ya kita bawa-bawa talent dikit lah. Bukan berarti masuk. Enggak. Tadi dulu ini takut salah ngomong gue yang Iya, ngomong aja takut ya. salah ngomong. Coba ntar dulu takut salah ngomong nih. Waktu itu gue nggak tahu dari mana tiba-tiba gue kaget lah kok sehari nambah cepet subscribernya, gue bingung tuh. Gue bingung, terus gue bilang, "Pak, ini dari mana subscriber cepet ya?" Gue bilang gitu. Terus tiba-tiba kan kita punya channel Discord, buat yang belum tahu mau join silahkan klik link di deskripsi. Nah, terus tiba-tiba ada ngechat di Discord, "Bang, lu dipromosiin." Gue nggak tahu sama sekali karena waktu itu kita emang lagi hampir seminggu nggak ngupload ya. Waktu itu gue lagi ada kerjaan bikin iklan waktu itu. Tiba-tiba ada berita kayak gitu. Pas gue buka, lah iya komennya kita tahu dari Telam dan anak tua. Dan pastinya gue mau ngucapin terima kasih banget buat Bang Aldo, Sony, Bang Sony semuanya di TLM. Iya, Om Repsul yang ada di sana, terima kasih banget juga Bang Dito anak tuh, pokoknya semua terima kasih banget dan tentunya terima kasih buat yang udah subscribe. Dan sekali lagi ya, kalau kalian mau subscribe silahkan subscribe, kalau nggak mau subscribe ya udah subscribe aja lah gitu ya. Nah, Bener lanjut, banget. Bang. Nah setelah itu tadi kan udah diceritain tuh sama Abon, terus tiba-tiba viewersnya nambah banyak, kita Semangat makin lagi. semangat lagi dong. Kita semangat bikin konten nih, semangat bikin konten jalan sebulan 2 bulan, terus ya stuck lagi gitu. Bukan gara-gara kita. Bukan gara-gara kita, karena PSBB, ya. Susah buat mau ngapa-ngapain. Mau ngapain susah asli. Terus yang ada live streaming waktu itu kan. Cuman podcast Itu online. akhirnya. Karena nggak bisa ketemu kayak gini kan, Padahal rumah gua mau deket. deket banget. Tapi digambarin PRT ntar kalau main kan. Susah. Iya susah. Terus ya pas sudah kemari-mari nih ya pertengahan tahun kok kayak kesannya nggak nambah-nambah subscribersnya. Malah berkurang penontonnya. Itu dia mah, kok jadi engagementnya jadi kurang, jadi turun. Iya, gitu Kayak kita mikir lah. Terus kok kenapa gitu? Akhirnya Abon punya ide nih. Iseng itu gue. Iseng kita bikin web series. web series, Temanya bikin di short ala-ala movie. sitcom gitu. Terus juga karena emang kita orangnya ini Narsis, pengen iseng nggak betah gitu-gitu pokoknya kalau gue. terus nggak jelas juga. Iya itu sebenarnya yang kalian tonton tuh yang episode 1, episode 2 tuh sebenarnya Emang jokes ya sehari-hari sebenarnya. Iya, jadi menurut kita malah sebenarnya itu nggak ada lucu-lucunya. Tapi kok gue bingung Biasa ada aja yang ketawa sebenarnya. udah Begitu, kayak anjir. kalau bagi kita tuh udah bosen sehari-hari. Ya jadi gitu kalau dari sudut pandang gua tuh Panjang kan? panjang juga sebenarnya ya. Ya jadi intinya kayak gitulah kalau dari sudut pandang gua dari awal Taekwondo, terus kenapa Taekwondo beralih ke dari yang news berita games. Ya gua nggak bisa nyebut news juga sih ya karena ya pokoknya tentang game, terus beralih ke arah-arah sine. Ini cewek gue bawel nih. Saya fotoin dulu ya, maaf ya penonton. Ini saya nggak bucin. Ada iklan. Nah, saya nggak bucin kok. Nggak usah, saya Nggak mau usah, biar dia tahu biarin, saya biarin. tidak bohong. Saya tidak bucin ya, lanjut Pak. Iya jadi berubah terus dari yang game ke arah Pokoknya ala-ala ala-ala kayak gitulah. sosok pengen jadi filmmaker. Iya. Kecilan yang gagal juga sebenarnya kita menurut gue jelek ya. Gue nggak bisa bilang gue filmmaker juga ya. Pokoknya pengen coba-coba. Pengen buat coba film, aja. gitu. Kita coba-coba lah. Terus ya udahlah kalau kepanjangan kan dari gua ntar karena Abon lebih panjang lagi. Itu aja lah kalau dari gua. Nih. Nah, jadi mungkin di penontonnya Taekwondo juga sebetulnya ada yang tahu awal dari mana Taekwondo tuh sebetulnya dari dulu sebelum udah mau di game juga ada namanya Indieflix dan itu dulu bisa dimonetize. Indieflix yang pertama ya, bukan Indieflix yang sekarang ada di YouTube, itu dulu bisa dimonetize. Tapi itu kan genre-nya full gue main game. Nah, apa lu tau kan bro ya? Gue punya YouTube main game kan? Bener-bener main game dan ada penontonnya walaupun paling banyak paling 1000 2000 penonton tapi ada dan bisa dimonetize. Cuman itu bukan gua nggak tanya mereka berdua deh. Gua kalau main game tuh diem. Gua bukan tipe orang yang main game tuh wah anjir, enggak. Jadi itu kayak gue capek aja gitu harus wah anjir lu begini-gini. Nggak bisa gitu akhirnya nggak gua nih. Terus tiba-tiba saya bertemu channel bernama The Lazy Monday. Waktu itu gua masih taunya dari Aldo dan Sony channelsnya. Bang Aldo, mohon izin ya disebut-sebut ya. Waktu itu dia lagi ada di, pokoknya gue lupa lagi ada dalam mobil dia bikin video. Gue pikir ini apaan sih orang ngomong kayak gini, pas gue liat ternyata media game. Dan akhirnya gue kepikiran, kan gue suka main game nih ya. Udah gue coba deh bikin, akhirnya gue bikin lah namanya Muda Mudi Game. Dan itu lagi terjadi, tidak bisa dimonetize. Ya pokoknya ceritanya itu sama kayak Opak, tapi kalian kan bingung kok sok-sok sibuk banget sih. Jadi gue mau kasih tahu, gue itu dulunya kuliah, cuma sampai semester 3 awal.
Terus gue cabutnya karena gue pengen aja. Enggak sih, gue malas kuliah aja sebenarnya. Cuman tiba-tiba hoki pak, dapat kerjaan. Itu kan maksud gue itu hoki loh. Tiba-tiba gue tidak menyarankan kalian untuk berhenti kuliah. Buat yang masih kuliah, silahkan kuliah lanjutin. Jangan ikut-ikutan kayak gue, karena hoki orang itu beda-beda gitu maksud gue. Iya, karena akhirnya waktu itu gue coba untuk kerja di salah satu industri kreatif. Gue nggak bisa sebut PH-nya apa dan di mana. Gue nggak mau karena ya adalah satu dan lain hal gue nggak bisa sebut. Pokoknya gue kerja di sana. Bisik. Pokoknya waktu itu intinya setelah itu ya itulah kita akhirnya sibuk tuh pak ya. Nggak bisa nunjukin jadwal karena kan orang kuliah sama orang kerja kan jadwalnya pasti lumayan padat ya. Akhirnya itu sering hilang-hilangan segala macam. Terus juga kadang-kadang gue ada proyekan iklan. Kenapa gue sampai rela nggak ngupload YouTube untuk proyekan kerjaan gue? Karena kalau gue nggak kerja, gue nggak bisa beli 6.500 lighting di sini semua segala macam dong. Sponsor. Ini backup, ini mikrofonnya Rode, ini juga ada Moza dikirimin gratis lah sama Moza. Canon nggak usah lah, Canon ya nggak apa-apa. Like dia mah Sony 2 loh, Sony 3 loh dalam. Ini lampu belakang ada Viltrox, ada Godox, ada juga. Oke, pokoknya tolonglah sponsor ya. Sony 6.500, saya butuh 6.600. Pokoknya tadi gue ya pokoknya intinya gitu kalau jarang upload karena memang jadwal gue padat. Sebenarnya secara gamblangnya udah diceritain sama Opak sih. Alur dari Taekwondo itu kayak gitu. Sekarang kita masuk ke mana nih Pak? Kenapa jadi berubah ke sana? Iya, betul. Gue dulu. Ya pokoknya intinya akhirnya kita coba untuk berubah ke arah yang lebih ke entertaining ya Pak. Iya, entertainment lah. Iya, pokoknya nge-entertain yang buat hiburan segala macam gitu. Dan awalnya tuh awal cerita si kontrakan ini tuh ya intinya ada 3 orang yang tinggal di satu kontrakan yang sama dan punya sifat yang bisa dibilang berlawanan. Sebetulnya sifat-sifatnya itu sifat gue pribadi ya dibilang, cuman kecuali Juna ya, gue bukan Juna. Ntar kalian akan tahu Juna itu seperti apa, tukang minjem duit itu bukan gue. Tapi kalau misalnya dari si Roy, gue pernah jadi orang sombong sesombong itu, terus juga jadi si tidak tahu maksudnya. Terus juga ada si Zikri itu siapa namanya, Norman. Itu juga sifat gue waktu SMP, gue sangat-sangat bodoh, culun dan tolol seperti itu waktu SMP. Intinya itu cerita gue. Dan kenapa gue mutusin untuk bikin itu? Kan gue kuliah, gue pernah bilang gue kuliah di BINUS kan tadi. Nah di BINUS itu gue kuliah film. Di video yang kemarin maksud gue yang gagal di podcast yang kemarin. Ya pokoknya gue itu kuliah film. Terus akhirnya gue kerja di industri kreatif juga. Terus gue mikir apaan ya yang bisa gue bikin yang kira-kira engagementnya gede gitu kan. Ya udah yuk coba yuk bikin web series gitu kan. Gue bikin skripnya waktu itu rame-rame di sini nih dan gak ada seharian ya. Wow, sangat berantakan awalnya. Akhirnya gue tulis ulang segala macam, dirapi-rapiin ya gitu. Akhirnya jadilah episode 1 yang kalian tonton gitu. Dan awalnya memang karena iseng, semua di Taekwondo itu awalnya iseng. Nggak ada yang kita konsep yang bener-bener kayak kita bikin apa ke depannya, nggak ada. Lagi gabut nih, kayak bikin ini seru ya, bikin gitu. Jadi nggak ada semua yang di konsepin itu, nggak ada. Hanya kita mau ngapain ya udah bikin karena iya kita juga nggak betah gabut ya, kayak gabut diem gitu gue nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak ada job, nggak ada kerjaan kayak sekarang nih, pasti gue akan iseng bikin sesuatu gitu. Dan kayaknya gantian dulu deh, ntar gue nyambung lagi kalau ada yang kurang, kayak panjang banget nih. Nih bagaimana cerita kontrakan mencerita. Nah tadi kan awal gue udah bilang ya, kita pindah dari ala-ala media ke ala-ala sitkom nih karena ya itu dari sitkom itu kayak bikin skripnya kayak daily conversation kita tadi ya kan? Terus banyaknya lebih nonton juga lebih banyak lah, pasarnya lebih luas dan kita nggak terlalu mikir panjang buat bikin konten lah. Mata lu. Waduh. Anda yang tidak mikir panjang. Terus saya panjang pak bikin skrip pak. Panjang, habis syuting harus edit lagi. Oh iya bener. Saya juga capek pak megangin audio. Tuh kan gue bikin audio lu edit syuting. Tapi ntar kalau hasilnya nggak sesuai nggak apa-apa ya. Pak, bos, kita bentar lagi dikeluarin ini ya. Kita kan juaranya. Lanjut. Oke, nah tadi udah cerita sama Abon sama bro belum cerita tentang kontrakan belum. Nah, nanti kurang lebih kita udah episode 1 udah, episode 2. Nah, 3 belum nih. Ya kemungkinan ya nggak deket-deket juga tapi akan ada yang 3 ya. Maaf nih. Lanjutin. Kenapa? Lanjutin. Bisa dipotong sebentar? Lanjutin aja. Gue lupa nih, gue suruh ngomong apa sih? Udah, siapa pakai dulu udah. Maaf ya penonton, memang kita begini kan. Itu. Iya. Jadi gini nih, awal mula kontrakan dari gua. Jadi tuh awalnya tuh kita bingung kan nyari nama kontrakan. Awalnya bukan nama kontrakan, punya cerita. Belum ada apa-apa, belum ada nama, cuman konsep. Kita mau bikin sitkom, karakternya kayak gini. Terus
ceritanya kayak gini. Isinya dry humor. Isinya dry humor. Yang nggak ada musik, nggak ada apa pokoknya. Ya udah jokes kayak gitu. Jokes kayak gitu aja. Nah itu cuman ya plek kayak gitu aja, nggak ada judul apa, nggak ada apa titel nama ini kontrakan punya cerita. Terus Pokoknya kenapa bikin nama kontrakan punya cerita? Karena ini tempat tadi awalnya bikin kayak namanya tuh mau kos-kosan. Tapi nggak cocok. Cuman tempatnya nggak kayak kos-kosan. Isi 2 dia. Iya, PC 2, ada PS, nggak cocok. Nggak cocok. Jadi karena tempatnya nggak cocok, jadi kos-kosan, jadi akhirnya kontrakan. Terus juga awalnya tuh cuman kita berempat doang ya. Berlima sama Berti. Sama Berti. Enggak, awalnya. Oh iya berempat. Awalnya berempat, ya kan? Kita bertiga sama satu Kenjon. Juna, Juna itu dari awal sampai sekarang tuh masih ada. Sebelum Juna jadi bucin ya? Ingat? Iya. Sebelum Juna jadi bucin. Sebelum Juna jadi bucin kayak sekarang. Lanjut. Jadi kita berempat. Terus kita coba tuh, ya kan? Terus kita coba yang skrip yang ini episode 1 kita coba. Yang Terus pertama kali. Yang kalian lihat teasernya itu kan awalnya gue sebagai Roy. Cuman kan pas udah akhirnya tuh kalau kalian mau tahu itu udah ngambil itu satu teaser doang itu ngambil take-nya berkali-kali asli. Susah. Karena belum pada biasa dengan kamera. Iya. Iya ini gua sama bos ini belum biasa belum terbiasa buat ngomong depan kamera, acting, gitu. buat acting kayak gitu-gitu. Terus pas kita berempat ini nyoba buat syuting ternyata hancur. Karena sebenarnya Hai Berti, kamu brengsek. Kamu brengsek Berti. Waktu itu harusnya sebenarnya nggak sehancur itu karena tiba-tiba satu orang hilang. Jadi yang harusnya pemain jadi megang mikrofon, jadi segala macam pokoknya. Ruwet lah. Kita kekurangan pemain Iya, sebenarnya. Ruwet banget lah itu akhirnya. Iya. Pas saya coba edit hasilnya tidak dapat digunakan semua. Jadi yang bisa digunakan itu Sampah. cuman teasernya doang. Yang kalian lihat yang lumayan laku lah di Tapi, Instagram. Untung lu diganti Pak. Kalau lu tutup pro kita nggak syuting. Iya. Lu sibuk banget sekarang. Itu dia. Gue sekarang sibuk ngajar. Dan untungnya nih ya, ini nambahin aja ya di anak-anak kontrakan itu kan ada mikrofon ini. Iya benar. Di anak-anak kontrakan itu tiba-tiba kayak si Abu tiba-tiba ada ini di kantornya tiba-tiba jadi punya full time waktu yang cukup gitu, ada Zikri pokoknya nggak tahu dari mana serak aja langsung berak. Yaudah gue ikut gitu langsung aja udah gitu. Nggak banyak bacot kanan kiri pokoknya. Ya udah jalan gitu aja. Lagi Pak. Nah itu tuh ya akhirnya ya udahlah. Jadi kayak apa yang kalian tonton iya, sekarang. jadi episode 1, episode 2. Dan kalau kalian kemarin lihat cover lagu kan ya mungkin nanti kedepannya akan banyak hal-hal kayak gitu. Mungkin ya pokoknya apapun aja yang bisa kita buat videonya kita bikin gitu. Kita bikin, jadi yang penting ada celah dikit nih, peluang buat bikin video, kita bikin. Temen gue datang nih, lu bisa main gitar? Dah bikin cover gitu. Pokoknya apa aja gue bikin dah, pokoknya segala macam yang bisa gue bikin gitu. Nah, terus juga nanti kan itu cerita tentang kontrakan nih. Kontrakan nanti mau akan lanjut ke episode 3 ya? Iya, episode 3. 3 tapi belum tahu kapan. Karena ya lagi masa-masa sulit juga kan. Iya, lagi Oktober kayaknya sih. Kayaknya sih ya Oktober tayang. Harusnya tayang, Harusnya. Masa sebulan gak bikin kontrakan, Cok. Makanya. Nah, terus nanti kita juga kita mau bikin sebelum itu gue mau nambahin dulu. apa nih? Sini. Jadi kan tadi kita udah cerita kita pindah ke kontrakan. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tau dulu kenapa kita pindah. Karena satu memang kita kalau di bidang media pasti akan tertinggal dibanding yang lain ya. Benar. Karena kita kan jauh lebih kecil dibanding kayak Anak Tua, The Lazy Monday, Republic Sultan, IGN, Games Rank segala. Jauh banget lah pokoknya itu kita masih. Ya dan penontonnya tuh menurut gue tidak terlalu banyak. Iya segmented. Jadi si orang-orang segmented ini ngeliat kita kayak apaan channel kayak gitu sosokan ngomong game gitu. Gue rasa. Iya, gue sih juga kalau misalnya ngeliat Gue pun gitu. channel YouTube yang Kan bagus pasti gue tonton, terus pas ada yang baru kayak kecil ntar aja gitu. iya. Soalnya kan gini, kalau misalnya mungkin gue bahasnya game mobile ya akan rame karena playernya usernya banyak. Sama halnya lu kalau nggak main PS ngapain lu tahu berita PS gitu kan? Nggak banyak orangnya walaupun ada. Dan kan penontonnya dikit, pasti yang udah nontonin The Lazy Monday, yang udah nontonin Anak Tua nggak akan mau ngeliat kita kayak Gak akan mau karena apaan. lebih terdepan, terupdate. Dan lebih bagus juga pastinya. Kita tidak ada apa-apanya gitu. Ya kayak kita paling baru jadi update-nya
ya gitu, seala kadarnya aja. Kadang-kadang berita ketinggalan dan juga gue nggak bisa bilang kita apa ya, mungkin emang kapasitas kita di situ juga masih kurang gitu. Iya, dan gue pun di bidang kreatif yang gue kerja itu bukan sebagai orang di depan kamera, di balik kamera. Jadi kalau untuk bawain news kayak gitu ya gue pakai kemampuan seadanya aja gitu. Dan kalau Aldo kan, Bang Aldo ya jauh banget dibanding kita. Bahkan Bang Dito pun jauh, apalagi Om Republik Sultan yang ada di sana kan orangnya tajir mampus kan. Beda dong sama kita. Iya, kalau lu lihat di channel itu dijual belakang, gitu aja. Iya, bisa kaya itu satu negara kalau dijual. Dan juga nih ya, buat kalian yang belum tahu, kalau gue mau nge-review game kan gue harus beli ya. Kalau mereka kan dikasih nih, dikasih nih. Nah, gue kan kudu beli. Saat beli jepret 800, pas bikin video ya nonton 20. Anjing, sakit banget gua. Iya. Maksud gue bukannya pengen dapat ya udah deh, nggak usah munafik deh, siapa sih yang nggak mau views videonya banyak. Gue nggak ngomongin AdSense atau monetize, tapi gue pengen video gue ditonton orang gitu aja. Dan tapi gue nggak ngeluh ya, gue senang aja sama prosesnya. Dan alhamdulillahnya masih ada job-job kecil-kecilan yang dioper-oper abon, ada callingan itu kan, jadi masih bisa berlanjut lah ini YouTube. Terus kita juga kayaknya nggak bakal ya bikin kayak konten-konten prank. Nah itu tidak. Tapi kalau nge nge-vlog pun mungkin ada, tapi vloggingnya bukan vlogging yang hai guys, kita lagi nggak gitu ya, nggak gitu. Pokoknya ya kalau kita lagi ada kegiatan di luar yang mungkin ke arah lebih positif akan kita buatkan videonya. Tapi tentunya tidak seperti hai guys, aku lagi di, enggak dong, enggak. Yaudah kita ntar aja bikin channel baru, gue private tapi videonya ya. Tapi mungkin kalau kayak masak dan lain ada. Dan tadi Opak mau nambahin apa nih Pak? Nah iya, nanti kan kita ke depannya nih setelah ada kontrakan tuh mau bikin review-review barang-barang movie maker gitu ya. Iya, alat-alat filmmaking. Alat-alat buat filmmaking tapi yang low budget. low budget tentunya. Kayak ini nih apa? Tripod yang belakang nih apa nih? Oh, ini tidak low budget, ini Nggak low budget, ini tapi Moza aku ngirimkan gratis loh. oh, gratis loh, Moza. Moza bagus. Moza gimbal Moza, semua Moza pokoknya. Moza. Susah banget. Moza. Semua Moza. Iya tuh dari Moza ya, Moza. Terima kasih Moza. Tidak ada yang lain selain Moza. Saya suka Moza. Terus Ya kayak macam-macam tripod terus ataupun apa ya barang-barang yang bisa nih kayak mic. gua akan review tapi yang lebih ke arah-arah yang orang belum banyak tahu kali ya. Yang kayak barang-barang yang part-part murah-murah kan pasti banyak yang kayak emang ada merek itu ya gitu. Terus apa ya, kita bikin review-review barang murah. Pastinya nggak murahan. Pasti nggak murahan. Jadi kalau misalnya kalian baru nih terjun di bidang filmmaking. Filmmaking. Atau mau coba-coba filmmaking. Wajib banget nih nonton channel ini. Jadi kan kalau kalian bingung tuh mau beli barang apa sih? Atau bang, gua mau beli ini, bingung nih. Komen aja ntar. Komen aja. Gitu. Kapan Bang videonya muncul? Kalau udah ada yang komen. Iya bener banget. Gitu Iya kalau ada yang request, Bang, tolong dong bawain Kalau ini. lu ngechat, "Bang, tolong dong review Sony A9." Hey, bapak kau siapa? Seperti itu. Sony A9 Anda tidak punya otak kalau minta Sony review Alpha. itu. Iya, tidak mungkin. Ya, nanti saya komen itu ya. Anda saya keluarkan dari Taiwan ya. Ya, tapi kalau misalnya dari Sony-nya langsung ngasih. Bagus. Wah, Sony terbaik. Enggak ada Ya. kamera lain ini. Enggak ada Canon, enggak ada. Turunin, Bun. Jangan. Ada mozanya soalnya. Sony bagus. Ya. Lanjut. Ya, mungkin gitu aja kali ya. Ya, udah segitu aja kalau dari gua. Mungkin ada bos dari yang nambahin. Gua mau nambahinnya dikit deh. Iya. Ini gue pindah haluan dari Taekwondo bukan gak berterima kasih sama orang-orang yang udah ngedukung Taekwondo dalam bidang media gamenya ya. Gue sangat berterima kasih buat kalian tentunya yang udah mau subscribe pastinya, apalagi yang udah mau follow Instagram kita juga, yang udah mau nontonin, yang suka nanya-nanya, "Bang, kok nggak upload ini?" Ya, kita senang sebenarnya gitu, kayak ada yang nonton gitu ternyata. Iya, walaupun di Discord kita sangat-sangat tidak aktif karena sumpah ya bukan so sibuk, tapi emang ya ini bos Ken doang nih. Jujur ya, gue bukan so sibuk tapi memang ada yang gue kerjain. Dan maksud gue, kalau YouTube sudah bisa memberikan saya uang, saya akan tinggalkan semuanya gitu. Tapi kan saat ini belum gitu kan. Jadi ya gitu. Dan iya nggak tahu, tiba-tiba ada mukjizat dari Allah gitu kan. Tiba-tiba subscriber 20 juta, tapi tidak ada yang nonton, nggak sama aja gitu kan. Barang sponsor lah ini. Itu nggak apa-apa, bagus pokoknya. Moza kayaknya jilat mulu gitu ya. Pokoknya intinya ya gue mau ngucapin makasih banget buat orang-orang yang udah mau support Taekwondo sampai saat ini. Dan tentunya kita nggak akan ngilangin yang namanya segmen-segmen game juga. Kayak kemarin kita kan upload udah yang soal review Nikon Pro Controller Revolution 2. Lupa namanya, ada di sini. Diklik aja nih. Di sini nih kartunya nih. Nah itu
gua nggak akan ngilangin yang namanya segmen soal game karena memang kita berawal dari sana ya Pak. Iya. Tapi mungkin akan banyak konten lain-lainnya yang masuk ke Taekwondo gitu. Dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat orang-orang yang udah mau support. Dan juga gue ngucapin terima kasih juga buat Bang Dito, Bang Aldo, ya Om Repsul, pokoknya semua orang-orang yang sudah membantu Taekwondo gitu kan. Ya walaupun kita sekarang belum jadi siapa-siapa, tapi gue senang aja ternyata ada yang ada notice gitu. Sampai kita pas live stream, abang collab dong sama Lazy Monday. Saya mau tentunya, tapi Lazy Monday mau tidak, sepertinya tidak gitu kan. Jadi ya pokoknya makasih banget lah sekali lagi untuk orang-orang yang sudah mau support kita gitu. Ada lagi mau nambahin? Ya kalau dari gua ya gue ucapin terima kasih dulu buat kepala Taekwondo ini ya. Siapa? Oh ini opak. Oh iya. Ntar malah gue ganti juga Taekwondo. Ya, terima kasih karena ya gue udah diajak gabung di Taekwondo ini ya pastinya. Gue ajak emang. Dia emang Taekwondo bukan kan? Oh bukan ya udah. Ya pasti. Terima kasih. Sama-sama. Terus apa lagi? Karena gue di sini gabung sini sebenarnya awalnya ya kita sama same interest ya awalnya kan. Iya. Dan Terus memang kita semua teman SMA gitu, udah kita teman aja. udah kenal kan, udah deket lah, udah tahu lah seberapa nggak jelasnya dia juga Dan lumayan kalau lah. kalian mikir, kok ini kontrakan nggak jelas ya? Lebih nggak jelas hidupnya dia, beneran. Bener. Hidupnya dia, Heeh. beneran. Kontrakan tadi sebelumnya mau kita bikin kos-kosan kan, tadi mau ada ibu kosnya itu, ya kan Po ya? Kurang ajar. Jadi rencananya di episode 4. Jadi rencananya tau gak, di episode 4 nih sebelum closingan ya. Di episode 4 tuh kan ada kalau kos-kosan tuh pasti ada ibu kos dong. Nah, jadi Abon ini mau jadi ibu kos. Rencana di episode 4 itu kayak gitu. Iya, pasti lo ada. Wah, apa nih? Wah, 25 juta lah. asli. Kalau Abon jadi ibu kos atau ibu kontrakan yang pakai daster, pakai kerudung, pakai daster. Jadi rencana kayak gitu. Views kontrakan ada yang nyampe 5.000, gue mau. Dengar ya, berarti kalau views kontrakan nih ntar episode 3 viewsnya atau enggak episode 1 atau enggak ntar episode 3 ada yang sampai 5.000. Episode 4 Gue mau Abon. make up, pakai kerudung sebelum episode 5 ya. Kalau episode 5 lebih ada 5.000, gue nggak mau. ya tuh. Pokoknya episode 4 nanti Abon pakai daster jadi ibu kontrakan. Satu yang episode yang doang, nagih utang anjing. habis. Satu episode doang. Satu episode doang. Tapi kalau pada suka ya bisa 10 episode lah. Enggak, itu enggak, tidak akan terjadi. Ya nanti gue bikin skripnya lah. Gue yang bikin skrip nggak ada, wah. Nggak ada. Jangan ntar lu ngerjain gue lu. Ya Oh, pokoknya iya. Ini ada Apa nih? unsur utama kenapa kita bikin kontrakan. Kalau ada adegan-adegan yang susah emang kita sengaja bikin kontrakan punya cerita itu buat ngerjain temen. Dah, inti itu. Kerjain aktornya ya. Iya, jadi kalau kalian tahu Abu di sana yang jadi Roy itu sangat sering kita kerjain tapi dia sangat tidak terima. Jadi banyak adegan yang di-cut bener sama dia nggak mau. Gitu kayak tidur di tengah jalan dia tidak mau gitu. Emang intinya mau ngerjain teman aja. emang menyesuaikan orangnya sudah. Iya, ada lagi Pak. Ada itu aja lah pokoknya dari gua. Terima kasih banget buat yang sudah iya. Ya pokoknya dah segitu aja lah, terlalu panjang kan jadi ya bosen juga nontonin kita terus. Nggak penting lagi. Nggak penting banget. Ya pokoknya terima kasih. Iya terima kasih aja lah buat Abon, buat Bosken. Terus buat semua. Dan terima kasih buat Moza. Bener, terima kasih Moza, saya suka monopolnya buat gratis. Moza. Sonia 6.500. Terima kasih sudah menemani saya selama 4 tahun. Lampu mati nih. Lampu mati. Suruh Ya closing udah nih. sebenarnya harus udah closing. Suruh closing. Ya terima Lampu kasih habis banget. baterainya. Kita closing aja. Kalau begitu jangan lupa like video ini, share juga video ini, Komen juga. komen, Di subscribe pastinya. subscribe juga kalau yang mau joinin Discord. Bisa klik link di deskripsi di bawah. Dan pastinya jangan lupa juga Follow Instagram. di sini. Nah, Nah, ya Bon itu aja. closing Bon. Dan yang pastinya sekali lagi ya gue berterima kasih banget buat kalian tadi udah kita kasih tahu buat subscribe segala macam. Dan yang pasti Pak jangan lupa main game karena main game itu penting selalu di live lu nggak bisa main-main. Dan juga jangan lupa nonton film karena nonton film itu seru bisa ngasih hiburan. Dadah, see you.